Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas untuk UTS, observasi dan analisis data lalu lintas di daerah Sardo. Nama saya Farid Zaki Hanaf dengan NIM 2023103703111174 kelas Informatika E. Nah, latar belakangnya adalah karena kawasan Sardo di Malang merupakan salah satu area yang padat dengan infrastruktur transportasi dan aktivitas masyarakat yang intensif. Sebagai wilayah dengan mobilitas tinggi, Sardo mengalami lonjakan volume kendaraan yang signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga mempengaruhi kondisi lalu lintas dan kualitas udara. Polusi udara dari emisi kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel PM2.5 menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, kemacetan lalu lintas yang terjadi juga berdampak pada aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan warga. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penurunan kualitas kesehatan akibat paparan polusi udara hingga hambatan dalam mobilitas harian masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap dampak polusi ini penting untuk dipahami agar pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi pandangan masyarakat mengenai dampak polusi udara terhadap perjalanan dan aksesibilitas di kawasan Sardo serta tindakan yang diharapkan dari pihak berwenang untuk menangani masalah tersebut. Tujuan penelitiannya adalah untuk pertama mengukur persepsi masyarakat terkait tingkat polusi udara yang dihasilkan oleh infrastruktur transportasi di kawasan Sardo. Yang kedua, mengidentifikasi dampak polusi terhadap kesehatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui pengaruh solusi terhadap aksesibilitas dan mobilitas di kawasan Sardo. Yang keempat, memahami preferensi masyarakat terhadap mode transportasi dan tingkat kepuasan mereka terhadap aksesibilitas yang tersedia. Yang kelima, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah berdasarkan persepsi dan harapan masyarakat dalam menangani dampak polusi udara dan transportasi. Dengan pencapaian tujuan-tujuan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak polusi udara di kawasan Sardo serta memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas masyarakat. Data observasi. Lokasi penelitian di depan Sardo, arah ke UIN Malang. Kategori kendaraan, ada sepeda motor dengan merek Honda, Yamaha, Suzuki, ada mobil dengan merek Toyota, Daihatsu. Transportasi umum ada Gojek, Grab, angkut, dan bis. Rincian waktunya di hari Minggu sampai Sabtu dibagi ke dalam beberapa sesi observasi. Sesi pertama yaitu observasi pagi, yang kedua observasi siang, dan yang ketiga observasi pada malam hari. Tujuannya untuk menganalisis kepadatan lalu lintas kendaraan dan jenis kendaraan yang dominan melintas di area Sardo. Berikut adalah diagram hasil data observasi yang menunjukkan hasil observasi jumlah berdasarkan merek dan tipe kendaraan selama 1 minggu. Merek dan tipe kendaraan terbanyak yang melintas di area Sardo adalah Honda, seperti yang tertera di diagram di samping. Sebanyak 3.065 unit kendaraan bermerek Honda yang melintasi jalan di arah menuju UIN, dan jumlah kendaraan paling sedikit yang melintas area Sardo adalah bis dengan total jumlah 73 unit selama 1 minggu. Data kuesioner. Tujuan kuesioner yaitu untuk mengukur persepsi masyarakat terkait dengan polusi akibat infrastruktur transportasi di kawasan Sardo terhadap perjalanan dan aksesibilitas. Skala penilaian dari 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan kelima sangat setuju.
Berikut adalah diagram hasil dari data kuesioner yang menunjukkan tanggapan responden terhadap 10 pernyataan dari P1 sampai dengan P10 dalam skala Likert. Mayoritas tanggapan berada pada skala 4, yang artinya setuju, menandakan kecenderungan responden untuk menyetujui pernyataan-pernyataan tersebut. Skala 1 sangat tidak setuju juga. Ini sebenarnya kesalahan. Untuk skala 1 itu tidak sering dipilih. Kesalahan saat membuat PPT. Mohon maaf. Nah, ini adalah rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, peningkatan kualitas udara, seperti menyediakan lebih banyak ruang hijau dan melakukan penghijauan di sekitar infrastruktur transportasi utama untuk membantu mengurangi polusi udara. Yang kedua, ada pengelolaan lalu lintas dan pembatasan kendaraan. Pengembangan kebijakan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu atau di area yang padat untuk mengurangi kemacetan dan emisi polusi. Pemerintah juga dapat menerapkan program transportasi ramah lingkungan seperti carpooling, kendaraan listrik, atau angkutan umum dengan standar emisi rendah. Yang ketiga, ada peningkatan transportasi umum, memperbaiki kualitas dan aksesibilitas transportasi umum agar masyarakat lebih tertarik menggunakan moda transportasi ini daripada kendaraan pribadi. Pengurangan jumlah kendaraan pribadi di jalanan akan berdampak langsung pada penurunan tingkat polusi. Nah, ini adalah rekomendasi dari saya selaku pelaku dalam penelitian, selaku pengamat saat penelitian ini berlangsung. Yang pertama, memasang alat pemantau kualitas udara untuk mengkontrol dan bukan mengkontrol, tapi untuk memantau kualitas udara. Memasang alat pemantau kualitas udara di titik-titik strategis kawasan Sardo, di Noyo Sardo, untuk memantau dan melaporkan kualitas udara secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat saat polusi udara mencapai level yang berbahaya. Nah, terus ada penataan ulang ruang lalu lintas dan infrastruktur pejalan kaki. Menata kembali ruang lalu lintas dengan mengoptimalkan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang lebih aman dan terhubung. Hal ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur untuk kendaraan listrik. Mendukung penggunaan kendaraan listrik dengan menyiapkan fasilitas pengisian daya di berbagai titik di kawasan Dinoyo Sardo. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik atau ramah lingkungan. Nah, untuk kesimpulan pada hasil penelitiannya adalah mayoritas masyarakat merasakan dampak negatif dari polusi yang dihasilkan oleh infrastruktur transportasi di kawasan tersebut. Polusi udara yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk, berdampak signifikan pada kualitas perjalanan dan aksesibilitas. Responden melaporkan bahwa polusi udara mengurangi kenyamanan dan kesehatan selama perjalanan dan kemacetan lalu lintas sering menghambat mobilitas mereka. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi aksesibilitas kawasan di Noyo Sardo, terutama bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan udara. Transportasi yang lebih ramah lingkungan dan tata kelola lalu lintas yang lebih baik. Sebagian besar responden mendukung adanya kebijakan peningkatan kualitas udara, perbaikan transportasi umum, dan peningkatan ruang hijau di kawasan tersebut. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk solusi jangka panjang yang dapat mengurangi polusi dan meningkatkan aksesibilitas secara menyeluruh di kawasan Dinoyo Sardo, Malang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.